Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Bulughah karya Al-Imam Ibn Al-Mulaqqin yang sudah wafat pada tahun 805 rahimahullah, 804 rahimahullah ta'ala. Dan kemarin terakhir sudah kita bahas tentang disunnahkannya melakukan tayammum, dan tayammum ini adalah mendahulukan yang kanan untuk bab-bab kebaikan, misalnya masuk masjid, menyisir rambut dan sebagainya. Dan tayammum ini disebut juga dengan istilah tayamun dengan ya yang panjang, tetapi riwayat yang paling banyak adalah dengan istilah tayammum. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-37. Faqala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Anas dari Anas radhiyallahu anhu qala kana adalah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau berwudu bil muddi dengan air satu mud, wa yaghtasilu dan mandi bis-sa'i dengan air satu sa'. Maksudnya mandi besar, mandi junub. Ila sampai khamsati amdadin 5 mud. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan pada saat wudu atau mandi untuk menggunakan air secara tidak mubadzir. Jadi secukupnya saja. Rasulullah cukup wudu dengan air 1 mud. 1 mud itu teorinya, kedua telapak tangan dikumpulkan begini, kemudian kita ngambil air. Ini namanya 1 mud. Ini teorinya, Pak. Tapi teori ini mungkin jadi masalah karena tangan-tangan kita ini berbeda-beda besar kecilnya. Karena itu untuk menetapkan 1 mud ya paling bagus atau paling mudah kita tetapkan sesuai penjelasan para ulama. Mari kita lihat apa penjelasan para ulama. 1 mud itu praktiknya untuk masa kita itu sekitar berapa liter? Ada 2 pendapat. Pendapat mayoritas para ulama dan pendapat mazhab Hanafi. Menurut pendapat mazhab Hanafi, di sini disebutkan al-muddu ya, yang disebut 1 mud itu adalah menurut mazhab Hanafi adalah 1 liter, 0,032. Gampangnya 1 liter gitu aja. Menurut mayoritas para ulama, 1 mud itu adalah 0,6 liter. Ya gampangnya sekitar setengah liter. Maka mazhab Hanafi dengan mazhab jumhur ini berbeda pendapat. Mazhab Hanafi sekitar 2 kali lipat daripada mazhab jumhur. Satunya mengatakan 1 liter, satunya mengatakan sekitar setengah liter. Saya pernah nyoba, Pak. 1 cakupan telapak tangan, 2 telapak tangan ini saya ambil air. Tapi namanya cakupan telapak tangan ya, otomatis kan ada yang netes-netes keluar nih. Nah, ketika saya masukkan ciduk, kemudian saya masukkan gelas, itu sangat tidak sampai setengah liter, masih jauh. Karena itu kalau mau mempraktekkan hadis ini ya menurut saya paling bagus dengan teori tadi mayoritas para ulama. Wudu dengan air setengah liter. Nah, untuk mandi maka cukup 1 sa'. 1 sa' itu 4 kalinya. Setengah liter kali 4 berarti 2 liter. Sampai 5 mud berarti 2,5 liter. Ini menurut saya hadis-hadis seperti ini, seperti juga hadis-hadis yang lain, mari kita praktekkan seumur hidup meskipun hanya 1 kali. Pernah nggak, Pak, mandi dengan air 2,5 liter? Belum. Dicoba, Pak. Ini kan musim berdiding, Pak. Nah, malah ngepas nih.
musim agak dingin, pas kita mandi dengan air 2,5 liter. Wudunya setengah liter saja. Mandinya ini mandi junub, jadi sampai kepala-kepala pun juga dibasuh. Nah ternyata di masyarakat itu banyak yang salah paham. Dikira mandi junub itu harus keramas pakai sampo, ini salah. Mandi junub itu tidak harus ada samponya, yang penting kepala sampai kaki basah semuanya. Saya pernah ditanya oleh seseorang yang terkenal, saya nggak sebutkan namanya, orang kaya di Solo. Beliau tanya, Ustaz, apakah mandi junub itu harus keramas? Saya itu nggak paham, apa maksud beliau harus keramas? Ternyata beberapa hari yang lalu ada orang yang WA saya, apakah mandi junub itu harus keramas dengan sampo? Nah gitu kalimatnya, lebih jelas lagi. Nah, tampaknya yang dimaksud oleh penanya pertama dengan penanya kedua sama, yaitu apakah harus dengan sampo? Enggak dengan sampo. Maka mandi junub yang penting semua tubuhnya basah dari kepala sampai kaki itu sudah sah, tapi memang kebiasaan kita pakai sampo karena kalau rambut tidak disamponi biasanya baunya kurang enak. Kita ambil beberapa faedah. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dan Anas bin Malik kita ketahui dia adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dia mengetahui mandi Nabi seperti ini ya wajar, karena kira-kira yang menyiapkan airnya adalah Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik ini pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa menurut saya, panjenengan cocok namun tidak tersalah. Tapi menurut saya ini minimal pernah kita membaca doa ini 1 kali seumur hidup minimal. Apa kata Nabi? Allahumma ya Allah, aktsir malahu, perbanyaklah hartanya Anas ini, wa waladahu, dan anaknya Anas ini, wa barik lahu fi ma a'taitah, dan berkahilah untuk dia rizki tersebut. Jadi mendoakan banyak harta itu bukan sesuatu yang salah apabila dibarengi dengan wabarik, berkah. Pernah nggak panjenengan mendoakan kepada anak panjenengan sendiri supaya hartanya dan anaknya diperbanyak? Kalau belum pernah, nah ini PR-nya. Kalau anak kita banyak ya berarti Allahumma aktsir malahum wa waladahum wa barik lahum fima a'taitahum. Ini hu-nya semuanya diganti hum, pakai mim. Ya Allah, perbanyaklah hartanya anak-anak saya dan juga anaknya anak-anak saya, dan juga berkahilah mereka pada pemberian Engkau tersebut. Banyak harta ini bukan sesuatu yang tercela. Kalau banyak harta tercela, maka Nabi Daud tidak akan dijadikan raja oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak harta tercela, tidak akan Anas bin Malik ini didoakan banyak harta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tercela adalah kalau banyak harta tapi nggak berkah, itu yang tercela. Banyak harta tapi berkah, sehingga sedekah kemana-mana, wakaf di mana-mana dan sebagainya, dan tidak pernah meminta imbalan atau supaya namanya dipajang, dituliskan, supaya dipamerkan harta yang sudah dia sedekahkan. Orang yang ikhlas begitu, ini berkah. Dan saya kira tidak banyak orang yang mendoakan anak-anaknya dengan doa ini, sehingga ini termasuk salah satu sunnah Nabi SAW yang perlu kita hidupkan. Baik, mulai sekarang atau saat ini mari kita meniatkan mendoa. Dengan doa ini kita niatkan untuk anak-anak kita yang di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aktsir malahum wa waladahum wa barik lahum fima a'taitahum. Panjenengan sudah berdoa, maka panjenengan siap-siap punya cucu yang banyak. Ini kalau punya 5 anak, masing-masing 10 anak, berarti 50 cucu panjenengan. 10 kali 5, siap-siap nih. Doanya insya Allah mustajab, karena kita berdoa di waktu yang sangat mustajab. Sudah sering saya sampaikan, antara maghrib sampai isya, kalau kita duduk di masjid menunggu sholat isya, maka pintu langit dibuka, doanya mustajab. Nah, panjenengan sudah baca doa ini, mustajab insyaallah. Amin. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan Rasulullah wudu dengan 1 mud. 1 mud ini bukan batasan.
sehingga boleh wudu kurang dari 1 mud atau lebih dari 1 mud. Demikian dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah taala. Ini bukan pembatasan. Tetapi hadis ini maksudnya adalah jangan mubadzir dengan air yang kita gunakan untuk wudu, gunakanlah secukupnya saja. Saya temukan satu hadis meskipun dhaif tetapi isinya benar, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini salah tulis, hadisnya enggak muncul. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad. Ini Sa'ad enggak dijelaskan siapa, tapi Sa'ad ini kalau tidak disebutkan biasanya adalah Sa'ad yang paling populer, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang berwudu. Maka Nabi bertanya, "Ma hadza saraf?" Apa ini? Kenapa kamu berlebih-lebihan menggunakan air wudu? Faqala, Sa'ad bertanya, "Afil wudu israf?" Apakah dalam wudu ada berlebihan? Karena wudu ini kan ibadah, masa disebut berlebihan? Qala, "Na'am, ya. Wa in kunta 'ala nahrin jarin." Meskipun kamu berada di atas sungai yang mengalir, kalau menggunakan air terlalu banyak, itu namanya berlebihan. Nah, hadis ini memang derajatnya dhaif karena di dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah. Ini seorang perawi yang hafalannya dhaif, lemah gara-gara kitabnya terbakar. Tapi maknanya dipakai oleh para ulama-ulama fikih berdasarkan hadis ini tadi, Nabi hanya membutuhkan 1 mud saja. Maka praktek hadis ini yaitu supaya kita tidak terlalu mubadzir ketika berwudu. Kata guru kami, kalau wudu memakai keran itu bukanya jangan full. Kalau bukannya full, sementara airnya merocok deras, nah ini akan banyak yang mubadzir. Bukalah sesuai kebutuhan. Karena sebagian keran itu dibuka kecil aja sudah ngalir banyak. Ada sebagian keran harus difulkan, nah silahkan. Tapi ketika dibuka kecil sudah ngalir cukup, maka jangan dibuka full. Ini prakteknya. Kemudian kita lanjutkan bab tentang najasah, sesuatu yang najis. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu kaidah untuk bab ini. Kaidahnya mengatakan al-aslu fil asya'i at-taharatu. Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah suci. Jadi segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini jangan dikatakan najis kecuali kalau ada dalilnya. Tidak ada dalilnya, maka katakan suci. Kalau ada perselisihan pendapat di antara para ulama, satu mengatakan najis, satu mengatakan suci, sementara tidak ada dalil yang jelas, maka kalau kembali ke hukum, kepada hukum asal, lebih kuat pendapat yang mengatakan suci. Saya kasih contoh, tai ayam diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan najis semua tai, sebagian ulama mengatakan tai yang najis, tai yang dagingnya haram dimakan. Ayam ini halal untuk dimakan, berarti tainya suci. Nah, ini dua pendapat dari para ulama. Sementara tidak ada ketegasan dari Nabi SAW. Nabi tidak pernah mengatakan semua tai najis, nggak ada kalimat yang sejelas itu. Maka kembali ke kaidah ini, asal segala sesuatu adalah suci, maka insya Allah lebih kuat pendapat yang mengatakan tai ayam adalah suci. Kotornya kotor tapi suci. Seperti ludah kita ini kotor tapi suci. Upil kita ini kotor tapi suci. Curug kita ini kotor tapi suci. Semuanya suci. Ini kaidah perlu kita ketahui. Hadis berikutnya 38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah, la yushikanna, sungguh betul-betul akan atau nyaris ayang zila, bahwasanya turun, yaitu dari langit, fikum, di tengah-tengah kalian, yang turun adalah Ibnu Maryam, Nabi Isa bin Maryam, hakaman, sebagai hakim, adlan, yang adil, dalam riwayat yang lain muqsitan, yang adil samanya. Fayaksira, lalu beliau memecahkan, maksudnya merusakkan, as-saliba, salib, wa yaqtula, dan membunuh al-khinzira, babi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya babi adalah najis sehingga dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kenapa dibunuh? Ada kaidah, Pak. Ad-dararu yuzalu. Ad-dararu, kemadaratan itu yuzalu, dihilangkan.
sesuatu yang najis itu kemadharatan, maka jangan dibiarkan. Maka kalau di masjid kita ada tai cicak najis napa suci? Najis karena cicak tidak boleh dimakan. Maka jangan dibiarkan. Ini faedahnya. Ad-dararu yuzalu. Kemadharatan adalah dihilangkan. Saya punya guru di Jawa Timur, di Lamongan, Ustadz Maftuhim Saleh An-Naduwi, sudah wafat. Beliau kalau mau mengajar selalu beliau memperhatikan di sekelilingnya ini, karena di pesantrennya itu masih banyak cicak-cicak di atas. Nah, kalau ada tai cicak yang di sekitar tempat kajian beliau tidak akan mulai kecuali dibersihkan. Kalau sudah dibersihkan, mau diperbaiki? Mau kalau mau diperbaiki. Kalau tidak, enggak apa-apa. Maka beliau tidak akan mulai kajian kecuali sudah dibersihkan tai cicak tersebut, karena dia termasuk sesuatu yang najis. Agak dekat itu. Dan Bismillah. 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 Baik. Jadi ini menurut para ulama, dibunuhnya babi ini karena dia najis. Nah, sekarang apa dalilnya najisnya babi dari Al-Quran? Apakah ada? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, fa innahu rijsun. Pada surat Al-An'am ayat 145. Ayyakuna maitatan, kalau ada bangkai, au daman masfuha, atau darah yang dialirkan, au lahma khinzirin, atau daging babi, fa innahu rijsun, maka sesungguhnya babi itu adalah najis. Nah, ini surat Al-An'am ayat 145 jelas-jelas menunjukkan bahwa babi najis, maka itulah sebabnya dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di sini disebutkan nyaris Nabi Isa turun, artinya mendekati kiamat. Jadi tanda-tanda dekatnya kiamat itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan nyaris, waktu itu beliau masih hidup. Hanya saja tanda kiamat itu dibagi tiga. Ada tanda kecil, ada tanda sedang, ada tanda besar. Nah, yang sudah muncul itu tanda kecil dan tanda sedang. Tanda besar belum muncul. Tanda besar ini kalau sudah muncul, maka lain-lainnya akan segera muncul. Dajjal, Nabi Isa, kemudian Ya'juj Ma'juj, kemudian matahari dari barat, semua yang besar-besar itu kalau sudah satu muncul, maka yang lainnya akan ikut muncul. Nah, maka Nabi Isa alaihissalam ini saat ini masih belum muncul, dan beliau akan muncul nanti di akhir zaman. Faedah berikutnya, di sini disebutkan yanzil, Nabi Isa turun. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isa belum wafat sehingga bisa turun dari langit ke bumi. Dan tentang Nabi Isa naik ke langit ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah mengatakan bal rafa'ahu Allahu ilaihi pada surat An-Nisa ayat 158. Wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak membunuh Nabi Isa dengan yakin. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun sebab diangkatnya, panjenengan semuanya sudah tahu ceritanya. Beliau akan dibunuh, akhirnya beliau diselamatkan oleh Allah naik ke langit lewat angin-angin rumah. Jadi mereka mengira Nabi Isa masih di dalam, padahal sudah masuk lewat angin-angin rumah itu, di jendela, kemudian naik ke langit tanpa diketahui oleh siapapun dari yang mengepungnya. Yang mengetahui hanya sahabat-sahabat beliau yang ada di dalam rumah. Mungkin ada yang bertanya bahwasanya Nabi Isa sudah mati berdasarkan dalil surat Ali Imran ayat 55. Allah mengatakan, ini sesungguhnya aku mutawaffika, mewafatkan kamu wahai Nabi Isa, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu ke langit kepada saya. Nah, ini jawabannya adalah bahwa yang dimaksud mewafatkan kamu ini bukan mematikan. Karena wafat itu maksudnya dua, bisa mati, bisa tidur.
Nah, yang dimaksud di sini mutawaffika, saya menidurkan engkau. Artinya ketika Nabi Isa naik ke langit dalam kondisi apa? Tidur. Setelah ditidurkan oleh Allah, diangkat ke langit. Nah, sampai di langit baru kemudian dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau jawaban yang lain, inni mutawaffika, sesungguhnya saya akan mewafatkan engkau, wa rafi'uka, setelah mengangkat engkau. Jadi Nabi Isa diangkat dalam keadaan naik ke langit dalam keadaan hidup, kemudian nanti hari kiamat akan turun, setelah menjelang hari kiamat akan turun, setelah turun baru akan wafat. Nah, maka di sini wafatnya itu nanti, bukan pas naiknya tersebut. Sehingga jelas bahwa Nabi Isa diangkat dalam kondisi masih hidup. Faedah berikutnya, Nabi yang diangkat ke langit dari bumi ada dua. Yang pertama adalah Nabi Isa, yang kedua adalah Nabi wa rafa'nahu makanan 'aliyya, surat Maryam, dan kami mengangkat dia pada tempat yang tinggi. Siapa ini, Pak? Idris. Wal qurfil kitabi Idris. Hanya saja cerita Nabi Idris diangkat ke tempat yang tinggi ini saya belum temukan dalam hadis yang sahih rincinya bagaimana. Cerita-cerita mengatakan Nabi Idris ini pengen bertemu dengan malaikat maut. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk bertemu dengan malaikat maut, tapi di tempatnya sana, di atas. Begitu sampai ke langit, karena sudah tiba ajal Nabi Idris, dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Tapi kemudian ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang tinggi di surga, di atas langit yang keempat. Wallahu a'lam bishawab. Faedah berikutnya, merusakkan salib dan membunuh babi ini adalah kewajiban, sehingga Nabi Isa melakukannya. Dan Nabi Isa melakukannya ini bukan mengikuti syariat yang dia bawa, tapi hanya melanjutkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taunya dari mana? Dari sini. Hakaman adlan. Dia akan menjadi hakim yang adil. Tidak akan disebut adil setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun, kecuali kalau memakai hukumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perbuatan Nabi Isa di sini merusak salib yang pertama. Kemudian yang kedua, membunuh babi, ini semata-mata menggunakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, kalau panjenengan tahu salib di dalam rumah, panjenengan rusakkan, jangan dibiarkan. Meskipun itu mainan anak-anak, nggak boleh dibiarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib tentang hal ini. Ini wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. La tada' timthalan, jangan kamu biarkan patung illa tamastah, kecuali kamu hapus, kamu rusak. Wala qabran musyrifan, jangan pula biarkan kuburan yang tinggi illa sawaitah, kecuali kamu ratakan, maksudnya dijadikan tingginya sedikit aja, jangan terlalu tinggi. Ini hadis riwayat Muslim, derajatnya sahih. Nah, patung-patung ini mencakup juga apa? Salib-salib yang biasanya ada patungnya padanya. 39. Wa anhu radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Nabi bersabda kepadanya, kepada siapa? Abu Hurairah. Wa kana, dan adalah Abu Hurairah junuban, sedang junub. Subhanallah, maha suci Allah, innal mu'min, sesungguhnya orang beriman, la yanjus, tidak najis. Hadis ini menunjukkan bahwa orang beriman itu mati maupun hidup tidak najis. Maka karena orang beriman tidak najis, kalau kita salaman dengan orang beriman dalam kondisi junub, tidak menjadi najis tangan kita. Meskipun ada keringatnya, tidak najis. Kita salaman sama istri sedang haid, tangan kita tidak najis, meskipun istri kita keringatan. Karena orang beriman tidak najis. Orang beriman tidak najis, sehingga kalau kita memandikan jenazahnya orang beriman, tidak ada kewajiban sama sekali untuk apa? Mandi. Mandi hanya sunnah. Seandainya mayit itu najis, maka setelah kita memandikan, kita wajib untuk mandi. Saya tampilkan dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alaikum, tidak ada kewajiban bagi kalian fi ghusli mayyitikum, untuk setelah memandikan mayit kalian, ghuslun, untuk mandi setelahnya, enggak ada kewajiban.
Fa inna mayyitakum, karena mayit kalian laisa binajas, itu tidak najis. Fahasbukum an taghsilu aydiyakum, maka cukup mencuci tangan saja. Hadis riwayat Hakim sahih. Kenapa disuruh mencuci tangan? Karena bisa jadi setelah kita memandikan jenazah ada kotoran atau tinjanya mayit yang mengenai tangan kita. Tapi badan kita semuanya tidak najis sama sekali. Kemudian ini orang beriman tidak najis dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya boleh orang beriman dalam kondisi junub memegang mushaf Al-Quran. Boleh ibu-ibu ketika haid memegang mushaf Al-Quran. Tapi saya jujur, ini pendapat minoritas para ulama. Mayoritas ulama mengatakan wanita haid dan orang junub tidak boleh menyentuh Quran. Saya tampilkan dalil yang menunjukkan hal ini. La yamassal Quran illa tahir. Jangan menyentuh Al-Quran, mushaf Al-Quran, kecuali orang yang suci. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Nah, suci di sini maksudnya apa ini? Diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas para ulama katakan kecuali yang suci, yaitu suci dari hadas. Padahal di sini tidak ada kata-kata suci dari hadas. Nah, maka sebagian ulama mengatakan tahir di sini maksudnya orang beriman. La yamassal Quran, jangan nyentuh Quran illa tahir, kecuali orang beriman. Karena orang beriman itu suci. Artinya jangan nyentuh Quran orang kafir. Kita punya keluarga kafir berkunjung ke rumah kita, mau megang Quran, jangan. Dalilnya apa? Pemahaman seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Naha ayyusafar bil Quran." Rasulullah melarang untuk dibawa safar mushaf Al-Quran ila ardil adui, ke negara musuh. Hadis muttafaqun alaih. Yang dimaksud musuh adalah orang-orang kafir. Karena mushaf kalau kita bawa ke negara orang-orang kafir, nanti akan dipegang oleh orang-orang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Kalau panjenengan mau mengikuti pendapat jumhur, tidak nyentuh Quran pas junub, silahkan. Tapi kalau ada yang nyentuh Quran dalam kondisi junub atau haid, jangan dilarang. Kenapa? Karena ini salah satu pendapat para ulama dan dalilnya hadis ini. Al-mu'min la yanjus. Orang beriman tidak najis, berarti suci, berarti boleh menyentuh Al-Quran. Saya sampaikan di sini kaidah penting, Pak. La inkara fi masailil khilaf. Tidak boleh mengingkari dalam masalah-masalah khilafiyah. Mayoritas ulama katakan haid nggak boleh sentuh Quran. Sebagian kecil ulama mengatakan boleh, khilafiyah. Kenapa? Karena masing-masing punya dalil. Nah, jangan saling mengingkari. Termasuk dalam hal ini la inkara fi masailil khilaf. Kalau panjenengan mengakui pendapat ulama yang mengatakan rokok makruh. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan apa? Haram. Nah, kalau panjenengan mengakui dua pendapat tadi, maka la inkara fi masailil khilaf. Ada orang rokok, dia beranggapan makruh. Jangan tiba-tiba panjenengan langsung ambil rokoknya dibuang. Nah, nanti berperang nanti, Pak. Apalagi orang tua panjenengan, bapak panjenengan ngerokok. Enggak adab kita sebagai anak langsung tiba-tiba nyaut rokoknya. Karena ini masalah khilafiyah. Kecuali kalau madarat nih. Jadi misalnya ruangan sini semuanya tidak ada yang merokok. Tiba-tiba ada orang datang merokok. Orang datang merokok madarati orang-orang yang tidak pernah merokok ini. Nah, ini memadarati, enggak boleh. Kalau madarati harus dihilangkan. Ad-dararu yuzal. Madarat harus dihilangkan. Maka yang merokok disuruh keluar, enggak apa-apa ya. Tapi kalau di tempat yang tidak mengganggu orang yang lain, maka ini tadi la inkara fi masailil khilaf wallahu a'lam. 40. An Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala, sa'altu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anir rajuli, tentang seseorang yusibu, yang mengenai minal mar'ah, dari istri. Maksudnya menjima istri. Jadi kata-katanya memang halus ya, mengenai istri, maksudnya mengumpuli. Summa, kemudian yuksil, dia loyo. Loyo maksudnya tidak keluar mani. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghsilu, dia membasuh ma asabahu, alat yang mengenainya, minal mar'ah, dari istri, yaitu kemaluan maksudnya. Summa, kemudian yatawaddau, dia berwudu saja, wa yusalli, dan salat, boleh salat. Perhatikan, jangan ngantuk. Hadis ini menunjukkan suami istri kalau hubungan intim meskipun sudah masuk, tetapi kalau tidak keluar mani maka tidak wajib mandi.
Tapi sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa hadis seperti ini hukumnya apa? Mansukh. Nah, maka ini saya perlu tulis di sini mansukh. Hukumnya sudah mansukh, sudah dihapus, enggak berlaku. Ini hadisnya memang sahih, Pak. Hadis muttafaqun alaih. Tapi hadisnya sudah mansukh, sudah enggak berlaku hukumnya. Ini di awal-awal Islam ini. Sehingga jangan salah paham. Oh, ini hadisnya sahih Bukhari Muslim. Betul, Bukhari Muslim, tapi sudah enggak terpakai. Makanya Sayyidina Ali mengatakan tidak boleh berfatwa kecuali orang yang tahu mana dalil yang nasikh, mana dalil yang mansukh, mana dalil yang muhkam, mana yang khas, mana yang am, dan sebagainya. Yang tidak mengerti itu jangan memberikan fatwa. Saya termasuk orang yang tidak berhak berfatwa karena saya bukan ulama. Kalau saya menjawab pertanyaan itu hanya menukil jawaban para ulama yang pernah saya baca atau pernah saya dengar atau pernah saya pelajari. Itu saja. Kalaupun ada jawaban yang saya belum pernah membaca, belum pernah mempelajari, belum pernah mendengar, biasanya saya tambahi menurut saya. Menurut saya artinya apa? Saya belum pernah mendengar. Tapi menurut saya berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari, ada hal-hal yang semisal yang ditanyakan ini, semisal saja. Ya. Tapi saya tidak berani mengatakan bahwa ini hukumnya plek seperti ini, enggak berani. Makanya biasanya saya tambahi menurut saya. Nah, maka kalau panjenengan tanya saya lewat WA, saya tambahi menurut saya, hati-hati. Ya. Itu bukan pendapat yang apa? Begitu kuat, karena saya belum pernah mendengarnya sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Atau kadang-kadang saya jawab juga wallahu a'lam, saya enggak berani menjawabnya. Kembali ke sini, hadis ini dari mana kita tahunya bahwasanya hukumnya sudah dihapus? Mari kita lihat hadis lain yang menunjukkan bahwa hukumnya ini sudah tidak terpakai. Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang yang yujami'u ahlah, mengumpuli istrinya, thumma yuksil, kemudian tidak keluar mani, loyo. Hal alaihim al-ghusl, apakah keduanya wajib mandi? Wa Aisyah jalis, waktu itu Aisyah bersama Nabi sedang duduk. Maka Rasulullah SAW bersabda, inni la af'alu dzalika ana wa hadhihi. Saya kadang-kadang mengalami hal itu bersama istri saya Aisyah ini. Tsumma naghtasil, kemudian kami tetap mandi. Jadi Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi yang sudah masuk Islam lama, ini meriwayatkan tidak wajib mandi. Sementara ini Aisyah, istri Nabi yang dikumpuli Nabi itu di akhir hayat Nabi. Rasulullah nikahi Aisyah pada usia berapa? 50. Kemudian tidak gabung sama Aisyah karena setelah menikah itu Aisyah masih kecil, usia 6 tahun. Beliau menunggu sampai usia 9 tahun. Berarti 53 kalau nggak salah nikahnya itu ya. Nah, maka kumpul sama Aisyah itu sekitar usia 56. Kemudian wafatnya beliau pada usia 63. Maka ini di akhir-akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku adalah yang terakhir, yaitu harus mandi kalau sudah hubungan suami istri. 41. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, inna sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, idza apabila syaribal kalbu, anjing minum, fi ina'i ahadikum, pada wadah salah satu kalian, falyaghsilhu, maka adalah dia membasuh wadah tadi 7 kali. Wali muslimin, dan riwayat Imam Muslim, ulahunna, yang pertama dari basuhan tadi, biturabi, dengan debu, maksudnya dicampur dengan debu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa liur anjing itu adalah najasatun mughalladhah, najis yang keras. Najis ada 3, ada yang mughalladhah keras, ada yang mutawassithah sedang-sedang, ada yang mukhaffafah ringan. Yang mughalladhah cuma satu dalilnya, yaitu anjing, liurnya. Yang mutawassithah ini semua selain yang keras dan yang ringan. Yang ringan cuma 2. Satu, pipisnya bayi laki-laki yang masih aktif ASI. Yang kedua, artinya dia belum makan yang lain. Kalau sudah makan yang lain sebagai makanan pokoknya, maka meskipun masih ASI, dia sudah najisnya najis biasa. Yang kedua, najis yang ringan adalah kalau ada madhi mengenai apa? Baju. Nah, itu najisnya ringan. Najis yang ringan tidak harus dicuci.
cukup dituangi air sampai menggenangi area yang terkena najis tadi. Maka seandainya madhi mengenai baju kita ambil air 1 sendok, dituangkan, sudah menggenangi semuanya, nutupi semuanya. Nah, ini sudah suci tanpa harus kita mencuci baju tersebut. Nah, selain dari 2 yang mukhaffafah dan 1 yang mughalladah, maka semuanya adalah najis yang mutawassithah, yang sedang-sedang. Najis yang mughalladah cuciannya harus 7 kali. Najis yang mutawassithah dicuci terserah, yang penting zat najisnya hilang. Najis mukhaffafah tadi tidak wajib dicuci, cukup dituangi air saja. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat mudah, tidak ada yang susah. Karena bayi laki-laki zaman dulu paling disenangi orang, Pak, suka digendongi. Nah, kadang-kadang pas digendongi pipis, belum ada pampers zaman dulu dan sebagainya. Nah, maka karena mereka suka bayi laki-laki, kemudian suka gendongi bayi laki-laki, sering kena pipis, akhirnya diringankan hukumnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keindahan hukum Islam. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, kata-kata syariba, minum, ini menunjukkan bahwa hukum ini berkaitan dengan liurnya anjing. Adapun pipisnya anjing dan tainya anjing diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan najisnya mughalladah juga harus dicuci 7 kali. Ada yang mengatakan najisnya mutawassithah tidak harus 7 kali. Saya mengikuti pendapat yang mengatakan yang mughalladah cuma liur saja. Kenapa? Karena di sini hanya disebutkan syariba, minum, tidak disebutkan kencing dan yang lain-lain. Yang kedua, kita temukan hadis yang sahih pada riwayat Imam Bukhari bahwasanya di masa Nabi SAW kanatil kilab, biasanya anjing tabul, kencing keluar masuk di masjid, falam yakunu yarushun, tapi para sahabat tidak membasuh atau menuangkan air sama sekali terhadap bekas-bekas tersebut. Kencingnya ini, Pak, tabul, kencingnya ya, tidak dibasuh oleh mereka 7 kali. Maka menunjukkan bahwa kencingnya hukumnya tidak sama dengan liurnya. Liurnya itu yang najisnya keras. Jadi alasan pertama karena di sini kalimatnya syariba. Alasan yang kedua karena kencing tidak disiram oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Karena dulu masjidnya itu masih tanah, sehingga kencingnya itu nembus ke dalam tanah, ya, kemudian hilang. Yang ketiga, karena ada penelitian bahwasanya ternyata liur anjing itu mengandung bakteri-bakteri, sehingga kalau dibiarkan liur anjing itu setelah dia mengenai wadah, kemudian wadah itu kita gunakan untuk minum, maka bakteri akan masuk ke dalam tubuh kita. Dan ini tidak akan terjadi pada tai dan pipisnya anjing. Wallahu a'lam bishawab. Faedah berikutnya, kata-kata al-qalb dalam bahasa Arab ini artinya ada 2. Ada arti khusus, ada arti umum. Atau ada arti luas, ada arti sempit. Arti sempitnya al-qalbu, anjing. Arti luasnya al-qalbu, binatang buas. Nah, yang dimaksud di sini apa? Apakah anjing saja ataukah semua binatang buas? Para ulama katakan yang dimaksud di sini adalah anjing saja. Kenapa? Karena tadi ternyata anjing memiliki bakteri-bakteri pada liurnya, tidak ada pada hewan-hewan buas yang lain. Demikian juga di masa Rasulullah SAW seringkali ada satu sumur didatangi oleh binatang-binatang buas, minum dari situ. Dan Rasulullah SAW tidak mempermasalahkan sisa airnya. Berarti apa? Tidak ada masalah. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan ina, menjilat pada wadah. Wadah itu biasanya digunakan untuk makan, untuk minum, ya. Nah, maka inilah yang dimaksud dengan istilah ina. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis ini, yang harus dicuci 7 kali itu wadah. Adapun barang-barang seperti laptop kita atau meja kita atau baju kita, seandainya terkena liur anjing, ini tidak harus dicuci sebanyak 7 kali. Cukup dicuci sampai bersih saja. Tapi memang ini juga masalah khilafiyah. Sebagian ulama katakan kena apapun harus dicuci sebanyak 7 kali. Faedah berikutnya, dicuci 7 kali ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka mazhab Hanafi, mereka mengatakan cucinya cukup 3 kali. Pertanyaan,
Kenapa madhab Hanafi mengatakan cuci 3 kali? Karena perawi hadis Abu Hurairah ini ketika mengalami wadahnya dijilat anjing, beliau hanya mencuci 3 kali. Maka kita jawab, kita punya kaidah, al-amal bima rawa la bima ra'a. Yang diamalkan itu adalah riwayat yang dibawa oleh seorang perawi, la bima ra'a, bukan pendapat yang dia pakai. Abu Hurairah mencuci 3 kali, tapi hadis yang dia riwayatkan mengatakan 7 kali. Mana yang dipakai? Pendapatnya, yaitu prakteknya, ataukah riwayat hadisnya? Nah, ini kaidahnya. Yang diamalkan itu adalah riwayatnya, bukan pendapatnya. Karena pendapat manusia bisa salah. Adapun riwayat hadis Nabi SAW, hadis Nabi tidak mungkin salah. Ini kaidah-kaidah seperti ini perlu kita pahami untuk kita mengetahui pendapat mana yang lebih berhak untuk kita pilih. 2. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, tusuddiqa, disedekahi, ala maulatin, kepada budaknya, li Maimunah, milik Maimunah, bisyatin, seekor kambing, famatat, lalu kambing mati, famarra biha, lalu melewatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, halla akhadtum, apakah kalian tidak mengambil ihabaha, kulitnya? Zada Muslim, Imam Muslim menambahkan, fadabaqtumu, lalu kalian menjilid menjilid kulit tersebut. Fantafa'tum bihi, lalu kalian menggunakan terhadapnya. Faqalu, lalu mereka pun mengatakan, innaha maitah, sesungguhnya dia itu bangkai. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama, sesungguhnya tiada lain, haruma akluha, haram memakannya. Qala Nasai, berkata Imam Nasai, hadza ashah, ini hadis yang paling sahih, ma fi juludil maitah, tentang kulit-kulitnya bangkai, idza tubighat, kalau sudah disamak atau dijilid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa hewan yang asalnya halal kalau bangkai maka menjadi najis. Tetapi najisnya bisa disucikan dengan cara kulitnya disamak terlebih dahulu. Kalau sudah disamak, maka bisa digunakan kulit tersebut. Disamak itu bagaimana? Dibersihkan yang lengket-lengketnya yang menempel pada bagian dalam kulit. Membersihkannya dengan cara apa? Terserah. Rasulullah tidak mengharuskan cara tertentu. Yang penting dibersihkan. Zaman dulu mereka menggunakan al-qarab. Al-qarab ini adalah daun salam, waraqus salam. Nah, daun salam yang dimaksud apakah daun salam yang sama dengan yang di Indonesia, ataukah istilah Arab waraqus salam, daun salam itu berbeda? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas para ahli untuk membersihkan kulit sudah ngerti bagaimana cara menyamak kulit tersebut. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Maimunah ini adalah istri Nabi SAW yang terakhir dinikahi oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki 11 istri, yang paling terakhir dinikahi adalah Maimunah. Faedah kedua, hadis ini menunjukkan bahwa semestinya kita tidak melakukan mubadir. Maka Rasulullah mengatakan di sini, kenapa ini hewan bangkai tidak kalian gunakan kulitnya? Karena yang haram itu adalah dagingnya. Kulitnya tidak haram untuk dipakai, bukan dimakan. Nah, maka mereka menjawab, sesungguhnya dia ini bangkai ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, innama haruma akluha, yang haram itu memakannya saja. Tapi kalau menggunakan kulit tadi tidak untuk dimakan, tidak ada masalah. Untuk sekot misalnya, untuk sepatu misalnya, nggak ada masalah. Imam Nasai berkomentar, ini hadis yang paling sahih tentang kulitnya bangkai kalau sudah disamak. Kenapa beliau berkomentar seperti ini? Karena ada pendapat yang mengatakan bahwasanya kulit bangkai tidak boleh dipakai apapun juga. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mayoritas para ulama katakan kulit bangkai kalau sudah disamak bisa dipakai. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, mau disamak mau tidak nggak bisa dipakai. Nah, kata Imam Nasai, hadis ini paling sahih. Seolah-olah beliau mengatakan hadis yang dipakai Imam Ahmad itu kalah sahih dengan hadis ini. Imam Ahmad punya dalil, Pak.
Hadisnya dalam kitab Sunan. Rasulullah bersabda, jangan memakai apapun untuk apapun kulit bangkai, apapun nggak boleh. Nah, itu yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Nah, kita ngikuti yang paling sahih saja, yaitu hadis yang ini. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan haruma akluha, haram dimakan. Pertanyaannya, bagaimana kalau kulit yang sudah kita sama kemudian kita jual? Setelah kita jual, uangnya kita gunakan untuk beli makanan, boleh atau tidak boleh? Bolehkah menjual kulit yang sudah disama? Nah, ini terjadi perselisihan pendapat para ulama rahimahumullah ta'ala. Karena itu sebaiknya jangan dijual. Rasulullah hanya mengatakan fantafa'tum bih, kalian manfaatkan. Berarti dipakai, digunakan untuk setot, untuk sepatu dan sebagainya. Itu namanya memanfaatkan. Kalau menjual itu sudah keluar dari istilah intafa'tun, memanfaatkan atau memakai. Maka jangan dijual karena ada kaidah mengatakan ma haruma akluhu haruma bai'uhu. Sesuatu yang diharamkan dimakan, maka diharamkan juga untuk diperjualbelikan. Ini kulit boleh dipakai, tapi dimakan nggak boleh. Nah, berarti nggak boleh juga untuk dijual. Karena nanti kalau dijual, kita gunakan untuk membeli sesuatu atau makanan, kita makan, nah sama saja dengan apa? Memakannya. Ini yang dapat kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, barangkali ada pembahasan. Ternyata kalau suaranya kurang nyaman, ya lelah ngomongnya, ya. Ngomongnya terasa berat. Kalau air liur anjing itu panas, yang kering nggak panas. Air liur anjing yang kering, gimana pertanyaannya? Kalau disucikan? Iya, sama. Mau kering mau basah, kalau di wadah maka harus dicuci sebanyak 7 kali. Karena masih ada bakteri yang ada di tempat tersebut. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.